Kakak, bagaimana pertemuan kakak dengan istri kakak? Awalnya dia adalah guruku. Guru? Aku dikirim ke perkumpulan Cuancen untuk belajar kungfu. Tidak disangka, aku diperolok oleh guru Cuancen di sana. Lalu aku diselamatkan oleh istriku. Bahkan dia menerimaku sebagai muridnya. Kalau begitu, hubungan kalian sebagai murid guru pasti banyak yang menentang. Benar. Mereka yang berniat jahat memikirkan cara untuk menghalangi kami. Sedangkan yang tidak berniat jahat, diam-diam juga menusuk kami dari belakang. Tapi aku dan istriku tidak mempedulikannya. Kami tetap bertahan. Saat tanganku dipotong oleh seseorang, istriku menolak untuk meninggalkanku. Dan saat aku terkena racun dan tidak bisa disembuhkan, istriku ingin menikah dengan orang yang tidak dicintainya untuk mendapat obat penawar racun untukku. Katakan, apa istriku sangat mencintaiku? Selama 16 tahun kakak merindukan istri kakak siang dan malam. Bagaimana perasaan itu bisa tertutup? Semoga Dewa Langit melindungi kalian berdua, bersatu dan tidak akan terpisahkan. Setiap tahun di ulang tahunku, ibuku pasti akan menyalakan hiu dan berdoa untukku. Kali ini aku akan berdoa untuk kakak dan istri kakak agar bersatu kembali. Terima kasih. Kesedihanku akan selamanya. Ingatlah kata-kata ini. Kalau aku mampu bertemu istriku, aku pasti akan beritahu dia. Ada adik kecil yang begitu perhatian pada kami. Tunggu aku. Kalian masih ada di sini. Halo. Gadis kecil, kurasa ucapanmu masuk akal juga. Bagaimana kalau begini? Kita sama-sama temui Yingku. Harusnya begitu. Kau tidak tahu betapa dia sangat merindukanmu. Lagi pula aku sudah tua. Aku merasa tidak enak. Ada banyak hal yang aku simpan lama di hati. Aku harus tanyakan langsung padanya. Cupetong. Bocah tua nakal, bukankah ada yang mau kau katakan pada kakak Yingku? Katakanlah. Anak kita, anak sendiri atau anak berdua? Kita sudah lama berpisah. Bertahun-tahun. Apakah ini pertanyaan pertama yang kau tanyakan? Kenapa? Beritahu aku. Ini sangat penting. Anak kita. Jadi benar. Anak kita seharusnya anak yang pintar. Jika dia dewasa, dia pasti seorang pendekar. Amitabha. Biksu, waktu itu akulah yang salah merebut istrimu. Tapi kau tidak mau selamatkan anakku. Sekarang kita impas. Orang yang mencelakai anakmu di sini, kuserahkan dia padamu. Cupetong. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bertemu hari ini. Lagi pula, yang mati tidak akan bisa hidup kembali. Yang berlalu biarlah berlalu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Biksu, mulai sekarang kita berteman. Terima kasih pada Anda berdua. Terima kasih guru telah mengabulkan permintaanku.
Karunia, kami benar-benar teman yang baik. Kami saling mengenal 13 tahun dan Penyembuhan titik pusat didasarkan dari kitab 9. Bagaimana keadaanmu? Setelah kau berlatih dengan darah rubah ekor 9, aku percaya kurang dari sebulan luka-lukamu akan sembuh, juga tenaga dalammu akan kembali. Terima kasih Pendekar Raja Wali. Aku tidak akan pernah melupakannya. Terima kasih Pendekar Raja Wali. Terima kasih Pendekar. Kalian terlalu memuji. Saudara Si, ayo ke kamar untuk istirahat. Ayo. Ya. Kalian bawa adikku kemana? Siapa adikmu? Cari di tempat lain saja. Kembalikan! Paman, apa yang terjadi di luar? Ada apa? Kalau bukan kakakmu yang galak itu, dia membuat keributan di luar. Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu di luar. Ayo lihat. Kakak pendekar, aku harus pergi. Kakak perempuanku mencariku. Dia kakak perempuanmu? Aku ingin bertemu dengan pendekar Raja Wali dan Paman Tansionko membawaku menemuimu. Aku... Kalau kau punya kesulitan, katakan padaku. Tidak ada. Aku tidak punya kesulitan apapun. Apa kakak perempuanmu menindasmu? Meskipun kakak perempuanku menindasku, aku tidak akan takut. Kalau dia marah, aku akan membela diri. Oh, hebat sekali. Baiklah, kalau begitu katakan, ada urusan apa mencariku? Aku sering sekali mendengar kabar tentang dirimu. Banyak yang membicarakanmu. Katanya kau sangat kesatria, sangat dikagumi. Jadi aku ingin sekali bertemu denganmu. Tapi, aku pikir semua hal yang baik akan datang pada akhirnya. Tapi kakak, aku sangat sedih. Karena belum begitu mengenalmu, aku sudah mau berpisah. Biarkan aku masuk. Tidak, kau tidak boleh masuk. saja kalau aku dilarang masuk. Tidak. Kakak, aku harus pergi. Oh ya, boleh aku tanya satu hal? Katakan, Kapan kakak bertemu dengan istri kakak? musim dingin ini. Kalau kakak bertemu dengannya, tolong kirim surat ke Siang Yang ya, biar aku ikut bergembira. Baiklah. Apa orang tuamu baik-baik saja? Mereka baik-baik saja. Kakak, saat kau bertemu dengan istrimu, datanglah ke Siang Yang dan tinggallah di rumahku. Orang tuaku dan istrimu sama-sama tokoh pendekar. Tentu mereka akan berteman dengan baik, tidak akan menyesal. Nanti saja kita bicarakan, tapi kau harus janji. Saat kembali, jangan beritahu kakak perempuanmu, terutama orang tuamu, bahwa kau sudah bertemu denganku. Baiklah, aku tidak akan beritahu. Ini rahasia kita. Aku tahu, orang tuamu dianggap pendekar di dunia ini. Kau sebagai anaknya pasti dimanja. Karena itu kau tidak punya masalah apapun. Tapi kau harus ingat, hubungan manusia sulit ditebak. Kalau nanti kau punya masalah dan tidak mau memberitahu orang tuamu dan butuh bimbingan, kirimlah orang mencariku. Aku akan membantumu. Kakak pendekar, kau sangat baik padaku. Kakak perempuanku bilang pada semua orang kalau dia anak pendekar Kuiceng. Dan terkadang aku sangat malu. Sekalipun orang tuaku hebat, harusnya kita jangan menyombongkan tentang mereka. Kalau aku beritahu kakak tertuaku adalah pendekar Raja Wali, kakak perempuanku tidak berani meniru. Kemarilah. Simpan 3 buah jarum ini. Saat aku melihat jarum ini, aku akan memikirkannya. Kelak kalau kau punya masalah penting, kirim saja orang dengan jarum ini. Sebesar apapun masalahnya, aku akan mencoba membantu. Aku akan minta permohonan pertamaku. Aku ingin kau melepas topengmu. Aku ingin melihat wajahmu. Aku pakai topeng ini karena ada banyak orang yang tidak mau melihatku. Tapi tahukah kau, dengan menggunakan jarum ini, memintaku seperti ini, itu tugas yang paling sulit. Aku juga tidak akan menolaknya. Kau membuang 1 jarum sia-sia. Tidakkah kau merasa itu sia-sia? Tapi, aku belum pernah melihat wajahmu. Bagaimana aku bisa mengenalimu? Ini bukan masalah besar, kan? Benar kau tidak akan menyesal? Tidak disangka wajahnya seperti ini. Kenapa? Tidak apa-apa. Sudah puas? Kalau begitu, aku ingin ajukan permohonan kedua. Anak kecil kalau berbuat suka ceroboh. Tunggu beberapa tahun baru cari aku. Tanggal 29 September tahun ini datanglah ke Siang Yang. Temui aku dan temani aku mengobrol. Kau bisa kan? Hanya itu? Baiklah, aku janji. Tapi aku tidak akan bertemu dengan kakakmu atau orang tuamu. Semua terserah padamu.
Aku tidak mudah mengabulkan permintaan. Gadis kecil ini ceroboh, menganggap jarumku sebagai mainan. Aku belum berpikir untuk permohonan ketiga. Kalau sudah ada, aku beritahu. Kakak, aku datang. Saat dia ulang tahun, itu batas waktu berpisahku dengan Luar selama 16 tahun selesai. Luar, kau tidak boleh ingkar janji. Siang Er. Ya? Semalaman kau pergi bersama hantu kepala besar. Apa kau bertemu orang itu? Siapa ya? Kau tahu kan Siang Er? Siapa yang kumaksud? Aku tidak bertemu. Kakak, siapa yang dimaksud? Jangan ikut campur. Siang Er, kau pergi begitu lama. Sebenarnya kemana? Aku bersama para paman hantu kepala besar itu berkelahi. Lalu aku di pondok bambu menunggu pendekar Raja Wali. Tapi aku belum sempat bertemu dengannya, kau sudah datang mencariku. Kakak, kau ini tidak menyukai pendekar Raja Wali itu ya? Kenapa kau begitu mencemaskannya? Atau jangan-jangan kau juga ingin bertemu dengannya? Oh, jadi kalian membicarakan pendekar Raja Wali ya? Memang apa hebatnya dia? Aku tidak ingin bertemu dengannya. Dia bukan tandingan orang tua kita. Kakak, kenapa kakak begitu? Dia kan tidak bersalah padamu. Kenapa kau berkata seperti itu? Kau masih berani melawan ya? Kau pergi begitu lama, dan aku harus mencarimu. Nanti sampai di siang-yang, kau pasti dihukum ayah. Kakak kedua, ayo jalan. Ayo. Ayah, ibu, kami pulang. Kalian sudah pulang? Ayah, ibu, adik tidak mau dengarkan aku. Dia buat banyak masalah. Ayah, ibu. Paman lu. Siang Er, kau sudah pulang. Polu, kau sudah pulang? Kakak ipar. Apa yang terjadi? Ayah, Siang Er itu di kedai pergi dengan orang yang tidak dikenal. Tidak pulang 2 hari 2 malam. Benarkah? Siang Er, apa benar begitu? Memang benar, Ayah. Tapi aku kan ikut meramaikan. Apakah itu salah? Kakak terlalu membesar-besarkan. Ayah, dia bilang aku membesar-besarkan. Siang Er, siapa dia? Siapa namanya? Aduh, aku lupa tanya namanya. Tapi aku tahu dia dipanggil hantu kepala besar. Ibu, mungkin kelompok hantu aneh dari barat. Terlaluan. Apa ini yang ayah ajarkan? Pendekar Kui, jangan marah. Walaupun para hantu aneh bukan aliran lurus, tapi mereka tidak berbuat kejahatan. Jadi bukan orang jahat, benar kan? Harusnya tidak ada masalah. Benar, paman lo memang pengertian. Keterlaluan. Walaupun mereka bukan orang jahat, tapi seorang gadis tidak pantas pergi dengan orang asing berhari-hari. Untung tidak apa-apa. Bagaimana kalau ada masalah? Iya, lain kali aku tidak akan pergi lagi. Masih kecil kau sudah keterlaluan. Sana, pergi ke kamarmu. Kau tidak boleh keluar kamar hingga acara pertemuan para pendekar. Polu, Iya, antar kakakmu kembali ke kamar. baik ayah. Ayo, kakak kedua. Siang Er, begini saja. Biar paman lu temani kalian. Baik, Ayo. ayo. Ayah mertua, Siang Er masih kecil. Jangan terlalu keras padanya. Kau tidak tahu. Justru dulu aku terlalu memanjakan Fuer, makanya terjadi masalah besar. Jika aku tidak mendidiknya sekarang, kelak akan mencelakainya seumur hidup. Ayah selalu pilih kasih. Apa-apa aku tidak boleh. Kalau kakak saja boleh. Hanya kakak tertua yang baik padaku. Alangkah baiknya jika hari ulang tahunku cepat tiba ya. Siang Er, Paman lu? lihat. Paman bawa sesuatu untukmu. Bocah, kenapa bengong? Cepat buka pintunya. Baiklah. Makanan dan minuman enak datang. Paman lu memang paling sayang padaku. Gadis bodoh. Bukan paman lu yang sayang padamu. Kau tahu tidak? Makanan ini dibuat sendiri oleh Ketua Ui untukmu. Ayo. Paman lu temani kau makan. Baiklah. Paman lu, alangkah senangnya kalau kau datang tiap hari temani aku minum dan ibu buatkan aku makanan. Biar dikurung selamanya oleh ayah, aku tidak akan takut. Ayo kita minum sekarang. Baik.
Asal Siang Er bahagia, setiap hari Paman Lu akan menemanimu. Hah? Baik, berserah. Ayo. Ketua, Bagaimana, menemukan seseorang? Ketua, kami sudah mencari kemana-mana. Tidak ada siapapun. Betul, juga tidak ada jejaknya. Aneh. Katanya akan bertemu di tempat ini. Apa dia ingkar janji? Ketua, menurutku kita jangan lama-lama ada di sini. Sebaiknya kita pulang saja dulu. Tidak. Katanya ini menyangkut informasi terbaru mengenai pasukan Mongolia. Begini saja, kita tunggu sebentar lagi. Tidak perlu kalian tunggu. Orang yang kalian tunggu tidak akan pernah datang lagi. Kau rupanya. Paman Lu, kau tidak boleh mati, Paman Lu. Paman Lu, lihat aku. Kau tidak boleh mati, Paman Lu. Paman Lu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Oi, Saudara Yelu memerintahkan kami untuk mencari Tetua Lu. Tidak disangka, aku malah menemukan jasad Ketua Lu dan 2 orang murid lainnya di dekat kuil. Paman Lu, ayo bang. Apa mereka semua meninggal? Kedua murid itu terbaring di samping tubuh Ketua Lu. Yang satu meninggal, dan satunya lagi terluka parah. Dia bilang, di depan kuil mereka bertemu dengan pendekar Mongol, Huotu. Ketua kami dibunuh duluan. Lalu kedua muridnya melawannya, tapi akhirnya juga tewas terbunuh. Waduh. Kalau tahu akan begini, seharusnya waktu itu aku tidak ngampuni dia. Lalu Huotu, apakah dia meninggalkan pesan? Murid tidak berani mengatakannya. Kenapa tidak berani? Apakah dia menginginkan agar aku dan kakakku melepaskan Mongol? Atau nasibnya akan seperti Ketua Lu, begitu? Mohon maafkan murid, Huotu memang benar bicara demikian. Jadi rupanya, tongkat pemukul anjing telah direbut oleh Huotu. Benar. Ibu harus bunuh orang Mongol itu. Balaskan dendam Paman Lu. Kakak, lebih baik jangan bersedih lagi. Kuburkan jasad Ketua Lu, juga kedua muridnya, dan lakukan dengan baik. Baik, Ketua Huang. Ayo bangun, Paman Lu. Kau tidak boleh mati, Paman Lu. Paman Lu. Paman Lu. Beberapa hari lalu kita masih bertemu dan bercanda. Tidak disangka. Sekarang, kita sudah tidak bisa berjumpa lagi. Paman harus ingat, jika Paman diberi izin oleh Dewa Langit, Paman harus datang menemuiku sekali saja. Kalau Paman tidak sempat, juga tidak apa-apa. Aku akan bersulang untuk terakhir kalinya untuk Paman di sini. Paman Lu, apakah itu kau? Benarkah kau datang menemuiku? Siang sedang apa sendirian di sini? Kakak, ternyata kau. Kalau bukan aku, memangnya siapa? Aku di sini sedang menunggu Paman Lu datang menemuiku terakhir kalinya. Kalau kakak di sini, mana mungkin dia mau menemuiku? Oh, begini saja. Kakak pulang duluan, nanti setelah bertemu dengan Paman Lu, aku akan pulang. Kalau benar bisa begitu, dia akan mencari orang Mongol itu untuk balas dendam. Mana sempat menemuimu? Siapa bilang tidak? Pokoknya aku akan tunggu di sini. Dia pasti akan datang kembali menemuiku. Siang kenapa kau semakin dewasa tidak tahu diri? Umurmu 16 tahun, 2-3 tahun lagi sudah menikah. Apa nanti setelah menikah masih kekanak-kanakan seperti ini? Memang apa bedanya? Kakak sudah menikah dengan kakak ipar, tapi tetap hidup bebas, tetap bersenang-senang seperti dulu. Kau tidak bisa bandingkan kakak iparmu dengan orang lain. Dia pendekar terkenal. Dia tidak akan pernah mengecewakanku. Sifat dan wataknya hebat. Coba saja pikir, siapa yang bisa menandinginya? Andai calon suamimu bisa memiliki setengah dari kebaikannya, maka ibu dan ayah pasti tenang. Kakak ipar memang hebat, tapi aku tidak percaya di dunia ini tidak ada orang yang tidak lebih baik darinya. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Aku mengenal seseorang yang jauh lebih baik daripada kakak ipar. Siapa? Beritahu aku. Kenapa aku harus beritahu? Yang terpenting aku sendiri saja yang tahu. Apa Cusandi atau Wang Jianmin? Bukan, mereka setengahnya saja tidak sebanding dengan kakak ipar, jadi mana mungkin mereka? Kecuali yang kau maksud
Kakek atau ayah ibu? Atau mungkin senior Chusiko? Bukan. Orang itu lebih muda daripada kakak ipar. Wajahnya juga lebih tampan. Kungfunya jauh lebih hebat. Sungguh nomor 1 di dunia. Tidak tertandingi. Dan dia ini sangat baik. Tidak peduli apapun kesulitannya. Pokoknya dia pasti akan membantu orang yang membutuhkannya. Juga dalam kesulitan. Otakmu tidak pernah dewasa. Setelah Pamanlu meninggal, partai pengemis tidak punya ketua lagi. Ibu bilang akan ada pertandingan kungfu yang pesertanya para pendekar. Siapa yang menang, dia yang jadi ketua partai pengemis baru. Pertandingan memperebutkan kursi ketua partai pengemis. Pasti diminati banyak orang, yang paling hebat dia pemenangnya. Nah, kalau orang yang kau banggakan itu hebat, suruh bertanding dengan kakak iparmu. Dia itu orang yang tidak pernah berharap untuk menjadi ketua. Kau meremehkan kedudukan ketua partai pengemis ya? Dulu Hong Laogong, dan ibu juga pernah. Apa itu artinya kau meremehkan kehebatan mereka berdua? Hei, aku kan tidak bilang meremehkannya. Kau kan tahu kalau aku dan Pamanlu sangat dekat. Kalau begitu, suruh pendekarmu ikut bertanding dan melawan kakak iparmu. Nanti, semua pendekar akan datang ke Xiangyang. Siapa yang jadi pendekar, siapa yang jadi beruang, nanti akan terlihat setelah bertanding. Kakak, ucapan kakak itu sangat kasar. Aku tidak bilang kakak ipar itu adalah beruang. Kalau dia beruang, lalu kakak ini apa? Kita ini kan sekandung. Lalu aku ini apa? Aku tidak ada waktu untuk bercanda. Kalau kau tidak mau pulang, akan kulaporkan pada ayah. Ayo. Aduh, ayah dan ibu sangat memanjakanmu. Dan kau adalah istri dari calon ketua partai pengemis yang baru. Siapa yang berani menindasmu? Jangan asal bicara ya. Untuk menjadi ketua partai pengemis harus melalui pertandingan. Lagi pula, kakak iparmu belum tentu bisa mengalahkan pendekar lain. Hati-hati kalau bicara, nanti ditertawakan orang. Ah, iya ya. Ibu bilang kapan hari kompetisinya? Pertemuan para pendekar 15 hari lagi. Yang paling penting harus mengalahkan pasukan Mongol dulu. Paling cepat 5-6 hari. Paling lama 8-9 hari. Jadi kalau dihitung-hitung, kompetisi itu baru diadakan sekitar tanggal 23 atau 24. Apa? Kenapa? Tanggal 24 kan hari ulang tahunku. Kalau begitu ibu tidak akan merayakan ulang tahunku. Hari ulang tahunmu itu masalah kecil, kenapa bingung? Tidak bisa dibandingkan dengan acara pemilihan itu. Kalau kau bicarakan itu, bisa ditertawakan orang. Kau ini anak kecil mempermasalahkan masalah sepele seperti itu. Kalau ayah tidak ingat, ibu pasti tidak akan ingat. Kau bilang masalah kecil, menurutku ini masalah besar. Aku ini sudah 16 tahun, tahu tidak? Iya, nanti pada hari ulang tahunmu, akan banyak pendekar memberimu selamat. Semua orang akan memberimu hadiah. Karena nona kedua pendekar Kui sudah berumur 16 tahun. Dia sudah bukan anak kecil lagi, tapi sudah dewasa. Walau orang-orang tidak peduli, tapi ada seorang pendekar besar yang ingat hari ulang tahunku. Dia berjanji padaku, dia akan datang menemuiku. Pendekar besar apa? Oh, pendekar yang kau bilang itu jauh lebih hebat dari kakak iparmu ya? Dengar ya. Pertama, pendekar itu sama sekali tidak ada. Itu hanya hayalanmu. Kedua, andaikan benar ada, dia pasti banyak urusan. Mana mungkin mau merayakan ulang tahun gadis kecil sepertimu. Kecuali dia akan datang ke pertemuan para pendekar. Dia sudah berjanji padaku. Dia pasti akan ingat. Dia tidak akan datang ke pertemuan para pendekar. Berarti dia bukan pendekar. Ayah juga tidak mengundangnya. Dia belum pantas datang dalam acara pertemuan para pendekar. Kalau begitu, tidak peduli kalian mau adakan kompetisi ketua baru. Pokoknya aku tidak akan menghargai acara kalian. Jadi, nona kedua pendekar Kui tidak akan datang ke dua acara penting itu. Berarti acara pertemuan para pendekar dan pemilihan ketua tidak penting. Kedua gadis kecil. Limosing, Nama besar pendekar Kui memang hebat. Aku kagum. mau apa kau datang ke sini? Aku datang ke sini untuk mengundang kedua nona ikut denganku. Ayo jalan. Jangan membangkang. Kakak, siapa dia? Semua karenamu, masih tanya juga.
Xiang-Er, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hah? Xiang-Er, apa tadi ada yang membantu? Bantu? Hah? Jangan-jangan dia? Dia siapa? Dia... pasti arwah paman lu datang menolong kita. Asal bicara. Lemparan konde rambutnya tepat mengenai sasaran. Ilmu orang ini tidak sederhana. Hanya ayah mertua, kakek, guruku, dan pendeta Yiteng, juga biksu Jinlong yang mampu melakukan hal ini. Jinlong dan Limosing sejalan, dia tidak mungkin membunuhnya. Kalau pendeta Yiteng, dia tidak mungkin membunuh. Betul. Walau ilmu ayahku dan bocah tua nakal hebat, tapi kungfu mereka agak halus. Sedangkan ilmu kungfu orang ini agak kasar. Selain aku hanya senior Hong yang mampu melakukan ini. Tapi... Xiang-Er, apakah kau tahu siapa yang telah menolongmu? Apa mungkin dia? Tidak mungkin. Aku pasti salah duga. Ibu tanya padamu, sedang melamunkan apa? Ibu, aku sungguh tidak tahu. Ya, sudahlah. Sekarang sudah malam. Kau istirahatlah lebih awal. Kalau begitu kami juga istirahat. Baik. Hei, Xiang-Er. Lain kali jangan pergi sendirian ke sembarang tempat. Tahu tidak? Pergilah. Kakak Kui, apa kau tidak merasa nona kedua kita sedang memikirkan sesuatu? Pikiran? Menurutku dia terkejut. Aku rasa tidak. Sejak dia kembali ke Xiangyang, aku merasa dia agak aneh dan tingkah lakunya tidak seperti biasanya. Benarkah? Kenapa aku tidak menyadarinya? Waktu masih muda saja kau tidak mengerti perasaan wanita. Apalagi sekarang sudah tua, semakin tidak mengerti. Sudahlah. Terserah apa katamu saja, ya. Tapi biar bagaimanapun, besok aku harus pergi ke kuil untuk mencari tahu. Orang yang menyelamatkan Xiang-Er ilmu kungfunya tinggi, tapi dia justru tidak mau menunjukkan dirinya. Sebetulnya siapa dia? Apakah Yoko? Tidak mungkin. Ilmu kungfu Yoko tidak tinggi, jadi tidak mungkin melakukan hal ini. Bisa jadi... Ayo ikut aku. Kenapa kau lama sekali? Iya, tadi aku ada urusan. Kita harus segera mengantar undangan ini ke Tuan Chong. Jadi harus dilakukan secara diam-diam. Tapi kalian harus ingat, ini perintah penyelamat. Harus tiba dalam 5 hari. Jangan sampai terlambat. Baik. Apa penyelamat masih ada perintah yang lain? Kau tidak perlu mengurusi itu. Kau harus lakukan dengan baik. Tidak boleh mengecewakan. Kau harus tuntaskan. Dan kau bawa semua pendekar untuk bermain di pertunjukan. Dan juga ingat, jangan lupa untuk membawa senjata. Karena kalau tanpa senjata, pertunjukan tidak akan menarik. Mengerti? Tenang saja, kami pasti akan berusaha. Andaikan tidak berhasil, kemungkinan kami juga tidak akan bisa lewat. Betul. Kita sudah dapat perintah dari penyelamat. Kita harus melakukan yang terbaik. Baiklah, hari sudah sore. Sebaiknya kita berangkat. Ayo buat persiapan. Baik, ayo. Kakak Kui, apakah undangan pertemuan para pendekar ada yang belum menerimanya? Seharusnya tidak. Semua pendekar sudah kita bagikan undangannya. Dan beberapa puluh orang yang tidak datang juga sudah kita bagikan undangan. Dan aku rasa tidak ada yang terlewatkan. Tapi tadi pagi, sewaktu di kuil aku melihat beberapa orang yang tampaknya akan mengadakan pertemuan. Dan di Xiangyang juga. Entah pertemuan apa itu.
alangkah baiknya jika para pendekar itu bisa bersatu dengan kita. Jadi kita sama-sama bisa bersatu melawan pasukan Mongol. Kita berdua dengarkan perintah mereka saja. Tapi sepertinya mereka datang ke sini bukan untuk melawan musuh, karena salah satu dari mereka ada yang mengundang Tuan Zhao. Aku sendiri juga tidak tahu siapa orang itu. Jika saja mereka bersama dengan Cupetong, semuanya datang. Ini akan menyangkut nama besar kota Xiangyang. Istriku, kalau begini sepertinya kita harus baik-baik menjalin hubungan dengan mereka. Tapi aku takut ada yang berniat buruk dan secara diam-diam bersatu dengan orang Mongol untuk mengancam kita. Istriku, kau tenang saja. Cupetong itu memang orang yang sangat aneh. Tapi dia itu bukan orang jahat. Jika dia adalah orang yang menolong Xiang-er, maka kita tidak perlu merasa cemas lagi. Semoga saja. Istriku, beberapa hari lagi para pendekar akan segera tiba. Kita harus siap-siap. Jaga semangat. Ketua Oi datang. Iya. Ketua Oi. Ketua Oi. Saudara-saudara, silakan. Fuer, Saudara-saudara sekalian, silakan duduk. Fuer, Xiang-er pergi kemana? Bukankah dia paling suka keramaian? Saat ini dia sedang merajuk, Bu. Tapi aku sudah suruh Polo mencarinya. Polo, Ya, bagaimana? Apa kakak kedua mau bertemu para tamu? ini aneh sekali. Apanya yang aneh? Kakak kedua bilang kalian akan adakan pertemuan besar dengan para pendekar, sedangkan dia di kamar akan adakan pertemuan kecil. Pertemuan kecil? Dia itu sedang berbuat aneh apa lagi ya? Apakah dia mengundang tamu? Tadi waktu aku lewat di depan kamarnya, aku melihat ada pria dan wanita yang sedang bercanda di dalam. Anak itu makin lama makin keterlaluan. Seorang gadis mana boleh sembarangan mengajak tamu ke kamar. Ibu kan sudah tahu. Dari dulu dia tidak pernah tahu aturan apa itu pria dan wanita. Dia juga tidak pernah bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Fuer, tolong wakili ibu ke kamarnya dan suruh tamu itu keluar. Di satu sisi, jangan sampai terlambat melayani tamu. Di sisi lain, jangan sampai terjadi masalah. Baiklah, aku pergi. Polo, ikut ibu. Iya, Ayo, Mari, ayo. Sulang. silakan bersulang. Ayo semuanya minumlah sampai puas. Tidak usah malu-malu ya. Ayo silakan. Ini betul-betul bagus. Ternyata Mari. Nona Kui ini benar-benar orang yang baik. Ya, benar-benar. Sayangnya, Baik sekali. aku tidak berkecimpung di dunia persilatan. Kalau iya, pasti sudah jadi teman baikmu. Benar. Minum lagi. Hari ini Nona Xiang-er telah menjamu kita dengan baik. Aku akan memberikan hadiah untuk Nona Xiang-er. Ini adalah ginseng yang berusia ribuan tahun dan khasiatnya sangat ampuh. Nona Xiang-er masih muda, jadi tidak perlu digunakan. Tapi nanti kalau sudah tua, ginseng ini baru bisa digunakan. Dan satu lagi, ini juga bisa dipakai untuk pengobatan. Terima kasih Paman. Paman memberikan aku hadiah yang begini mahal. Aku jadi sangat tersanjung. Ayo kita bersulang. Ayo, mari. Mari. Nona Kui, aku punya sedikit hadiah untukmu. Terimalah. Wah, kakak, ini adalah batu biok hitam dari kerajaan Kunming kan? Wah, Nona Kui ini hebat juga. Ya benar, ini adalah benda pusaka yang sangat langka, Nona. Hebat sekali. Terima kasih ya. Sama-sama. Bikuni Shen, apa kau tidak persiapkan hadiah untuk Nona ini? Hah? Kalian semua bawa hadiah, aku juga bawa. Lihat ini. Ini adalah parfum sentan racikanku. Untukmu. Terima kasih, Bibi. Iya, pasti itu bagus. Bagus ya. Wah, harum sekali. Segera siapkan makanan dan minuman. Baik. Fuer, Ibu, bagaimana? di kamar adik banyak orang aneh. Ada yang namanya Renjuzi, Bai Chaoxian, dan juga Bikunishan. Bai Chaoxian, Bikunishan. Bagaimana mereka bisa kenal Xiang-er? Aku juga heran. Nama-nama itu aku belum pernah dengar. Xiang-er jarang keluar rumah. Bagaimana dia bisa kenal mereka? Fuer, jujurlah pada ibu. Waktu di kedai minuman, apakah kalian pernah menyinggung seseorang? Tidak. Aneh juga.
Orang-orang itu semuanya berperawakan aneh. Kita diancam oleh orang-orang Mongol. Jika harus memikirkan orang-orang aneh ini, betul-betul membuat sakit kepala. Kami datang untuk merayakan ulang tahun. Tidak ada maksud jahat. Tidak perlu bingung. Ibu,